Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Nah, untuk sekarang Ibu akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Ya. Sistem reproduksi pada wanita sama seperti pada pria, itu juga terdiri dari dua bagian. Ya. Nah, sistem reproduksi pada wanita itu termasuk sistem reproduksi yang sangat rumit. Kenapa dikatakan rumit? Karena organnya itu lebih kompleks. Nah, sistem reproduksi pada wanita ini ada dua bagian. Yang pertama ini terdiri dari organ dalam. Kemudian yang kedua adalah organ luar. Untuk organ dalam itu terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada sepasang ovarium, ya, sepasang ovarium. Semuanya ada di organ yang dalam, pada rongga perut pada wanita. Ya. Ovarium ini atau yang kita sebut dengan indung telur itu memiliki fungsi. Di antaranya yang pertama adalah menghasilkan estrogen, hormon estrogen. Kemudian yang kedua itu sebagai tempat proses pembentukan sel telur, ya, dimana prosesnya itu yang disebut dengan oogenesis. Kemudian yang kedua itu ada saluran telur. Nah, saluran telur ini yang disebut dengan oviduk atau tuba Fallopi, dimana tuba Fallopi ini tujuannya yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau yang kita sebut dengan proses pembuahan, di mana terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian di situ ada uterus. Uterus adalah yang disebut dengan rahim, itu berperan sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jadi apabila sel telur sudah dibuahi oleh sel sperma, itu akan bergerak menuju ke uterus atau rahim. Nah, disitulah terjadi perkembangan embrionya sampai membentuk janin. Ya, dimana pada wanita proses pertumbuhan dan perkembangan embrio itu berkembang sampai 9 bulan 10 hari. Nah, kemudian selanjutnya adalah vagina. Vagina ini adalah organ reproduksi yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Alat kopulasi ini sebagai tempatnya penis untuk memasuki tubuh wanita. Jadi untuk menyalurkan sel sperma ke dalam tubuh wanita. Itu fungsi dari vagina. Nah, selain itu, vagina pun berfungsi untuk mengeluarkan bayi. Ya, apabila sudah waktunya mau melahirkan si ibu tersebut, ya. Jadi itu fungsi dari vagina. Yang berikutnya adalah organ kelamin luar, ya. Organ luar itu terdiri dari klitoris, ya, klitoris atau kita istilahkan kentit. Ini tujuannya sama seperti penis, ya. Tujuannya sama seperti penis. Kemudian ada vulva, ya. Vulva itu terdiri dari labium mayora dan labium minora. Labium itu bibir, mayora besar. Jadi labium mayora bibir besar, ada labium minora bibir kecil. Itu vulva. Kemudian ada lubang saluran kencing. Nah, jadi kalau pada organ luar pada wanita, organ saluran kencingnya ada di bagian luar. Jadi berbeda dengan lubang vagina, ya, berbeda. Jangan kalian salah pemahamannya. Nah, di sini lubang vagina yang tadi berhubungan dengan vagina, dengan saluran vagina. Jadi lubang vagina ini untuk bayi keluar pada waktu proses kelahiran, ya. Itu lubang vagina. Kemudian pada bagian luar juga ada bagian yang disebut dengan fundus. Fundus itu adalah bagian dari lipatan paha, ya, pada wanita. Nah, itu adalah organ-organ reproduksi pada wanita, ya.
Jadi Ibu ulangi lagi, tadi ada organ bagian dalam yang tadi sudah Ibu sebutkan, kemudian ada organ luar yang tadi sudah Ibu sebutkan juga. Nah, di sini akan Ibu bahas ada istilah yang disebut dengan ovulasi. Ya, ada istilah yang disebut dengan ovulasi. Apa sih itu ovulasi? Ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum, ya, atau sel telur dari ovarium, ya. Jadi proses keluarnya sel telur atau ovum dari ovarium, ya, dari ovarium. Nah, jadi kalau sel telurnya itu sudah matang, ya, dengan adanya proses pembentukan sel telur, yaitu yang disebut dengan proses oogenesis, maka akan terbentuklah ovum. Jadi apabila ovumnya sudah matang, maka ovum ini akan keluar, ya, akan keluar. Maka itulah yang disebut dengan ovulasi, ya. Itu istilah dari ovulasi. Kalau misalnya si sel telur ini keluar dari ovarium, itu dia biasanya akan ditangkap oleh fimbriae, ya. Fimbriae itu adalah rumbai-rumbai yang dekat dengan saluran telur, ya. Nanti si sel telur itu masuk ke saluran telur, ya, kemudian bergerak. Nah, apabila terjadi proses peleburan, nanti sel sperma akan masuk menuju ke sel telur. Nah, cirinya kalau mau terjadi proses fertilisasi, ya, biasanya si uterus itu atau rahim itu akan menebal, ya, akan menebal. Jadi kalau misalnya setelah ovulasi kemudian terjadilah fertilisasi, maka membentuk zigot, nanti akan bergeraklah, ya, akan menuju ke rahim. Ya, itu nanti diproses kehamilan, ya. Nah, itu tentang ovulasi. Nah, karena tadi Ibu sudah membahas tentang proses kehamilan, kamu bisa lihat nanti di PPT-nya, ya, yang ditayangkan. Di situ ada proses fertilisasi di mana sel sperma akan bergerak menuju ke sel telur. Kenapa sel sperma bisa bergerak menuju sel telur? Kalian sudah paham pada waktu itu bahwa sel sperma itu bisa bergerak karena sel sperma mempunyai flagel, ya, mempunyai flagel. Jadi dia bergerak mendekati sel telur, ya. Nah, itu untuk ovulasi. Setelah ovulasi, Ibu bahas fertilisasi. Ya, tadi sedikit sudah Ibu bahas fertilisasi. Nah, untuk fertilisasi atau proses pembuahan, tadi sudah dikatakan pengertiannya adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Ya, dimana hasil pertemuannya itu akan membentuk zigot, ya, akan membentuk zigot. Nanti akan dilihat di PowerPoint-nya. Jadi kalau misalnya si sel telurnya sudah matang, ya, kemudian dia keluar dari ovarium yang tadi disebut dengan ovulasi, maka sel telur masuklah ke saluran telur, maka terjadilah yang disebut dengan fertilisasi atau proses pembuahan, bertemunya sel sperma dengan sel telur. Kemudian hasil peleburannya membentuk zigot. Nah, kalau sudah terjadi peleburan, maka akan terjadilah proses yang disebut dengan kehamilan. Ya, proses kehamilan. Jadi zigot yang tadi sudah terbentuk, dia akan bergerak menuju ke uterus atau dinding rahim. Ya, maka terjadilah disebut yang disebut dengan implantasi. Implantasi itu adalah penempelan zigot pada dinding rahim. Nah, dimulailah di situ yang disebut dengan proses kehamilan, ya. Nah, di mana proses kehamilan itu berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Ya. Nah, proses kehamilan juga itu ada tahapan-tahapannya, ya. Dalam proses kehamilan di situ ada proses pembentukan zigotnya, ya, pembentukan zigot-zigotnya.
di mana zigot itu akan mengalami proses pembelahan ya, dari satu sel menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya. Maka disitulah akan terjadi tahapan-tahapan ya, dari zigot, morula, blastula, gastrula ya. Kemudian terbentuklah organogenesis ya. Kalau organogenesis berarti sudah mulai terbentuk organnya semua. Ya, terbentuk organnya semua sampai nanti akan mengalamilah proses dari pertumbuhan dan perkembangannya dari bulan ke bulan ya, sampai yang terakhir itu adalah 9 bulan 10 hari. Berarti 9 bulan 10 hari sudah selesai, sudah lengkap semuanya ya, sudah lengkap semuanya. Pada waktu awal si zigot itu membentuk embrio ya, si embrio itu nanti akan ditutupi oleh lapisan ya, akan ditutupi oleh lapisan yang disebut dengan lapisan embrio atau berupa cairan ya, cairan embrio ya, atau cairannya disebut cairan amnion. Nah, si embrio ini ya nanti akan berhubungan dengan sang ibu ya, akan berhubungan dengan sang ibu yaitu melalui tali pusar ya. Tali pusar itu yang disebut dengan ari-ari ya. Kemudian dari tali pusar itu ke dinding rahim itu ada yang disebut dengan plasenta ya. Plasenta itu adalah yang kita sebut dengan bantalan ya, dimana bantalan itu fungsinya ya, plasenta ini fungsinya nanti akan menyalurkan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh si embrio ya. Jadi menyalurkan zat-zat makanan yang dibutuhkan embrio. Kemudian dia akan memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh embrio ya, dari ibu yaitu melalui plasenta, kemudian ke embrionya yang akan disalurkan nanti melewati tali pusar ya, atau yang disebut dengan ari-ari. Nah, bagaimana untuk yang si bayinya atau si embrionya? Dia itu akan mengeluarkan zat sisa ya, zat sisa seperti CO2. Keluarnya lewat mana? Karena hidung belum berfungsi ya. Jadi dikeluarkan melalui mana? Melalui tali pusar juga. Jadi dari tubuh si embrio melalui tali pusar, kemudian nanti ke plasenta di bagian rahim tubuh ibunya ya. Nah, untuk perkembangannya kalian bisa baca ya, di PPT-nya itu sudah jelas bagaimana perkembangan si embrionya. Jadi mulai terbentuklah matanya, tangannya, kakinya, kemudian usia berikutnya nanti ukurannya akan semakin bertambah panjang ya. Nanti terbentuklah otaknya, kemudian nanti si matanya itu nanti akan ada kelopaknya, telinga sudah mulai terlihat, jantung sudah mulai berdetak, tangan, kaki itu mulai terbentuk ya. Nah, kalau sudah selesai pada waktunya, maka bayi akan siap untuk dikeluarkan ya. Nah, kalau sudah dikeluarkan berarti itu yang disebut dengan proses kelahiran ya. Nah, pada waktu mau proses kelahiran, maka dinding rahim pada ibu itu akan mengalami kontraksi ya. Dinding rahim ibu akan mengalami kontraksi. Nah, disinilah perjuangan seorang ibu ya. Kalian harus bersyukur dengan kalian sudah ada di muka bumi ini. Kalian sudah dilahirkan dengan keadaan yang sehat ya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran disebutkan yang harus dihormati itu siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Karena apa? Itulah perjuangan seorang ibu pada waktu dia mau melahirkan ya. Jadi si dinding rahim yang kontraksi itu sangat luar biasa sakitnya ya. Dinding rahim kontraksi berarti si bayi ini sudah siap ya, sudah siap mau keluar ya. Kemudian pada rahim ya, pada rahim itu ada mulut rahim ya, atau yang disebut dengan serviks. Nah, serviksnya itu nanti akan membuka. Itu yang dikenal dengan ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 dan seterusnya.
Jadi kalau pembukaan itu berarti itu jalannya lahir bayi sudah mulai terbuka, dibantu dengan kontraksi dinding rahim. Ya, jadi si ibu itu harus mengeluarkan tenaga yang sangat luar biasa. Nah, itulah perjuangan seorang ibu pada waktu mau melahirkan anak-anaknya. Ya, jadi pada waktu kontraksi dan si ibu mengejar, kemudian si bayinya itu menekan mulut rahim, kemudian akhirnya masuklah ke saluran vagina. Nah, luar biasanya ini, di saluran vagina itu berlipat-lipat, terdiri dari otot-otot polos yang berlipat-lipat. Jadi pada waktu kepala bayinya itu menuju ke saluran vagina, dengan sendirinya saluran vagina itu akan melebar, ya, seukuran kepala dan tubuh si bayi yang mau keluar. Dan ibu di sini juga harus mengeluarkan tenaga yang sangat luar biasa untuk apa? Supaya si bayi nih kepalanya itu bisa menekan lubang vagina. Lubang vagina yang sebegitu kecilnya dengan sendirinya akan semakin melebar. Nah, kadang-kadang lubang vagina pada sebagian orang itu harus dibantu dengan cara apa? Digunting. Jadi dirobeklah lubang vagina pada si ibunya. Ya, barulah si bayi bisa keluarlah kalian ke muka bumi ini. Ya, jadi kalau sudah keluar seperti itu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang ibu. Nah, itulah proses kelahiran, ya, yang harus kalian syukuri dan kalian harus terapkan di dalam hati kalian, bagaimana kalian harus menghormati seorang ibu. Ya, karena perjuangan pada waktu melahirkan itu antara mati dan hidup itu betul sekali, ya, karena banyak faktor. Bagaimana pada waktu melahirkan si ibu kehabisan napas, bagaimana pada waktu melahirkan si ibu itu mengalami pendarahan yang yang sangat luar biasa, ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya sel telur itu pada waktu sudah mengalami ovulasi dan sudah memasuki ke saluran telur, tidak ada sel sperma yang membuahi, berarti sel telur ini tetap bergerak akan menuju ke rahim, ya, dimana dinding rahim itu kan sudah mengalami penebalan, ya, penebalan karena terdiri dari banyak pembuluh-pembuluh darah. Nah, jadi kalau misalnya si sel telur yang menuju ke saluran telur kemudian ke rahim masih tidak ada yang membuahi, maka akan luruhlah dinding rahim bersamaan dengan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, luruhnya dinding rahim bersamaan dengan sel telur keluar dari tubuh wanita melalui vagina, maka itulah yang disebut dengan menstruasi. Ya, jadi darah yang keluar dari tubuh wanita melalui vagina itu yang disebut dengan darah menstruasi. Ya, itu apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, jadi akan mengalami proses yang disebut dengan menstruasi atau haid. Ya, nah itu proses-prosesnya. Ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakannya bisa lewat WA, ya, atau bisa lewat tele. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini tentang penyakit, ya, penyakit yang biasanya menyerang pada sistem reproduksi pada wanita. Nah, diantaranya adalah ada gonore, ya, gonore ini biasanya sebutnya kencing nanah. Jadi urin yang dikeluarkan atau kencing yang dikeluarkan itu bercampur dengan nanah. Siapa yang menyebabkannya? Yang menyebabkan itu adalah bakteri, ya, bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, itu ditularkannya melalui hubungan seksual. Akibatnya bagaimana? Akan mengalami peradangan, ya, pada organ reproduksinya, sehingga dampaknya bisa menyebabkan mandul, kemudian mengalami kerusakan pada mata, kemudian gangguan pada persendian, kemudian juga ada gangguan pada selaput otak pada bayi. Yang gejalanya seperti apa sih? Yang tadi Ibu sebutkan. Jadi urinnya bercampur dengan nanah, ya, dan terasa panas organ reproduksinya. Kemudian terasa sakit juga, ya, kalau pada waktu buang urin. Kemudian penyakit berikutnya selain gonore ada sifilis atau raja singa, ya, kita sebutnya raja singa. Nah, sifilis ini
disebabkan oleh bakteri juga, Treponema pallidum. Ini sama ya, penularannya juga melalui hubungan seksual. Akibatnya bagaimana? Bisa mengalami kerusakan pada organ reproduksi. Kemudian pada stadium yang lebih lanjut, sifilis itu bisa menyerang organ lain. Ya, bisa menyerang organ hati, kemudian gangguan pada sistem saraf dan juga gangguan pada otak. Itu sifilis. Jadi luar biasa sekali ya dampaknya. Kemudian herpes genital. Herpes genital ini disebabkannya oleh virus ya, ini virus. Virusnya itu ada herpes simplex ya, serotip 2. Ini juga sama, penularannya melalui hubungan seksual. Nah, akibatnya bagaimana? Ada gangguan pada organ reproduksinya, kemudian pada kulit, dan bisa juga akibatnya menyebabkan kanker rahim. Kemudian gangguan yang lain, keputihan. Nah, ini yang sering dialami oleh para wanita ya, keputihan. Penyebabnya apa? Biasanya ini parasit, yaitu disebabkan oleh jamur. Jamurnya itu adalah Candida albicans. Ada juga yang disebabkan oleh hewan yang bersel satu, yaitu Protozoa Trichomonas vaginalis. Atau ada juga yang disebabkan oleh bakteri, ada juga yang disebabkan oleh virus. Ya, tapi lebih banyaknya itu adalah diakibatkan oleh jamur, ya, Candida albicans. Nah, Candida albicans ini kenapa sering menyerang gangguan pada organ reproduksi wanita? Ya, karena organ reproduksi wanita itu kan tertutup, ya, jadi agak suasana di organnya itu agak lembab. Ya, jadi kalau tidak dijaga kebersihannya, maka jamur itu akan berkembang dengan sangat pesat sekali. Ya, jadi pada wanita itu harus dijaga kebersihannya. Kemudian yang berikutnya yaitu AIDS. Ya, penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus HIV, ya, virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, ya. Jadi tidak menyerang organ reproduksi, hanya penularannya bisa melalui hubungan seksual. Walaupun bukan dengan melalui hubungan seksual, bisa juga melalui faktor-faktor yang lain, misalnya melalui suntikan, ya, melalui suntikan juga itu bisa. Kemudian orang yang menggunakan narkoba, menggunakan suntiknya juga, alat suntik, kemudian dipergunakan oleh yang lain, itu juga bisa menyebarkan virus HIV-nya, ya. Itu tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi pada wanita, ya, karena ini juga sama termasuk organ reproduksi pada pria juga, itu gangguannya sama seperti itu, ya. Nah, ada satu hal lagi yang akan Ibu jelaskan sedikit tentang oogenesis, ya, dimana oogenesis ini pengertiannya adalah proses pembentukan sel telur, ya, proses pembentukan sel telur. Nah, kalian sudah mempelajarinya pada waktu tentang pembelahan sel, ya, di LKPD pertama itu sudah ada tentang oogenesis, ya. Nah, Ibu di sini hanya menekankan saja oogenesis ini terjadinya yaitu pada ovarium, ya, pada ovarium. Ya, pada wanita ada ovarium, itu proses oogenesis, ya. Proses pembentukan oogenesis kalau pada wanita, ingat ya, satu sel induk menghasilkan hanya satu sel anak, ya. Jadi sel telurnya hanya satu aja. Beda dengan pria, ya. Kalau pada pria satu sel induk membelah itu menghasilkan 4 sel anak, 4 sel sperma. Tapi kalau pada wanita oogenesis satu sel induk, kemudian melalui proses pembelahan itu akhirnya hanya menghasilkan satu sel anak aja yang disebut dengan ovum. Jadi wanita mah hanya sedikit. Jadi setiap bulan wanita hanya mengeluarkan sel telur hanya satu setiap bulannya. Ya, itu yang disebut dengan siklus, ya, siklusnya. Nah, Ibu tambahkan lagi di sini bahwa pada proses pembentukan sel telur itu dibantu oleh hormon, ya. Hormon-hormonnya yang membantu di dalam prosesnya itu ada hormon LH, ada hormon FSH, ada LH, ada FSH, ya. Ini yang membantu juga di dalam proses pembentukan sel telur, ya.
LH dan FSH ini itu dihasilkannya itu oleh kelenjar hipofisis, ya, kelenjar hipofisis. Ya, kelenjar hipofisis yang ada pada otak. Ya, ini hormon LH dan FSH. Ini membantu di dalam proses pembentukan sel telur. Ya, selain hormon-hormon yang lain itu adanya estrogen. Ya, adanya juga progesteron. Ya, jadi ada estrogen, progesteron. Ya, ini semua membantu. Ini adanya di ovarium. Jadi estrogen dan progesteron ini dihasilkan oleh ovarium. Ya, kalau LA dan FSH ini dihasilkan oleh hipofisis atau di bagian otak. Ya, ini adalah hormon-hormon yang membantu di dalam proses pembentukan sel telur atau yang disebut dengan oogenesis. Ya, itu sedikit tambahannya dari Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh kalian sampaikan ke Ibu langsung. Ya. Jadi untuk tugas kalian bisa lihat tugas yang sudah Ibu share. Ya, tugasnya itu ada LKPD-nya. Ya, ada LKPD yang nanti kalian kerjakan. Ya, sekian dari Ibu. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.